Halo, Assalamualaikum. Pripun Pak, bisa saya mulai? Silakan Mas, silakan. Oh, Saya ya pantau Bapak. aja, ya silakan. Oke, anak-anak sekalian, sudah perhatikan. Kita sebelum mulai pertemuan kali hari ini, mari kita berdoa. Untuk doa, silakan ketua kelasnya, Mas Rio, silakan dipimpin untuk berdoa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabar calon welder? Oke, terima kasih. Aplaus untuk kita semua. Sudah perhatikan ya. Jadi yang namanya welder ya, itu kenapa semangatnya semangat pagi? Karena tidak ada sore, tidak ada siang ya. Kita semangat terus ya. Contohnya Mas Eko ini ya, welder gini terus ya. Jadi, siap? Oke. Pak Musa absen dulu untuk pertemuan hari ini. Iya. Abdul Kohar. Oke, hadir. Abdul Raub. Oke, siap. Ahmad Musle. Oke. Ahmad Farid. Damar Saputra. Dimas Saputra. Erdin. Imamuddin. Jaka. Baki. Oke. Dani. Oke, siap. Syuhada. Muhammad Eko. Lanjut. Siapa namanya ini? Junet. Oh, sakit. Ya, kenapa Junet? Oh, kecelakaan. Oke. Jangan lupa nanti dijenguk ya. Sudah Anda masuk berapa hari? 2 hari. Oke, sudah 2 hari, maka kalian selaku teman ya. Kalau di PPKN itu kan ada apa namanya? Berbagi ya. Maka kalian harus menjenguk. Oke. Lanjut, setelah Junet tadi ada Doni. Oh, ada itu Doni ya. Lanjut, Fadila. Oke. Nanda Albert. Nizar. Reza. Rifki. Rio. Oke, Safril. Rangga. Suhartono. Wah, ini artisnya horek ini ya. Dayat. Oke, Teddy. Oke, siap. Ya, ternyata yang tidak masuk adalah Junet ya, karena sudah 2 hari dan ternyata kecelakaan. Silakan nanti dijenguk, oke? Gini, coba silakan dicek kanan kirinya apakah masih ada sampah atau tidak. Oke, ada. Ya, terima kasih tadi sudah piket, jadwal piket hari Jumat ya. Jadi karena kebersihan dari sebagian iman ya, kebersihan kan sebagian dari iman. Kalian harus bisa menjaga kebersihan ya. Apalagi kalau kalian nanti di bengkel, otomatis harus menjaga kebersihan. Karena apa? Kalau enggak bersih, takutnya nanti kita keserimpet, terjadi sesuatu ya. Apalagi kita masuk bengkel sudah taruhannya nyawa. Oke, lanjut. Nah, untuk materi kali ini ya kan kita pelajarannya adalah K3LH, yaitu keselamatan dan kesehatan lingkungan hidup dan budaya kerja industri. Ya, yang paling penting adalah budaya kerja industri. Ini yang jarang kalian terapkan ya. Materi kita yaitu bahaya apa? Dalam pekerjaan pengelasan. Nah, di dunia nyata apa Pak fungsinya itu? Apa sih aku kudu iso
bahaya-bahaya, tahu bahaya-bahaya atau resiko di pekerjaan pengelasan. Apa? Nah, biar kalian bisa menjaga itu. Misalkan pada saat gerinda, bahaya yang gerinda apa? Percikan, gramnya kan bahaya. Malah biasanya gedolanan, ono koncone nggarap, wah, diarahkan ke temennya. Iya apa iya? Iya. Padahal itu bahaya. Kayak tempo hari itu ada siapa? Kena matanya itu ya. Ke dokter ngambil gramnya 300.000. Kakak kelas kalian juga gitu pernah ya. Pada saat ganti mata gerenda, gosok kepotong, tidak pakai sarung tangan. Ya. Nah, itu bahaya. Maka dari itu kalian harus tahu bahayanya apa. Maka dengan tahu bahayanya apa, kalian bisa menjaganya. Oke, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Oh, ini sudah tampil di layar depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya, menggunakan model discovery learning. Ya. Peserta didik dapat menghindari bahaya-bahaya dalam lingkungan kerja bidang teknik pengelasan. Ya, jadi materi yang kemarin adalah praktek kerja aman. Ya, kita sudah bahas kemarin bagaimana cara praktek yang aman. Nah, untuk kali ini kalian jadi harus tahu caranya menghindari. Ya, kemarin tahu praktek amannya gimana, sekarang cara menghindarinya. Oke, paham ya? Oke, sebelum itu, apakah sudah siap menerima pembelajaran hari ini? Ya, yang pasti sudah sarapan ya, barusan kan sudah istirahat, jadi perut sudah kenyang. Oke, siap. Sebelum memulai materi, ya Pak Musa ingin melakukan pretest, di mana fungsinya pretest adalah mengetahui kemampuan awal kalian sampai di mana tentang materi yang akan kita bahas, yaitu menghindari bahaya-bahaya pengelasan. Oke, siap Pak Musa bagi ya. Langsung diedarkan ke belakang. Waktunya cukup 3 menit. Karena soalnya tidak terlalu banyak. Dan yang pasti satu. Dan yang pasti ini sudah banyak gambaran. Satu lagi. Siapa yang belum? Ilham. Oke. Sudah dikerjakan sendiri sebisanya, karena ini fungsinya hanya mengukur seberapa jauh kemampuan awal kalian tentang materi yang akan kita bahas. Sekarang jam 9 kurang 3 menit, berarti kita selesai nanti jam 9 lebih 2 menit. Oke, silakan dikerjakan. Kita pandang juga. Dikerjakan sebisanya tanpa buka gadget atau tanya temannya ya, karena ini kita mengukur kemampuan awal kalian ya.
Ayo, Doni, kerjakan sendiri, Don. Sebisanya, Don, enggak apa-apa, ya. Sudah, oke, Mas Eko sudah. Oke, sudah. Silakan dari belakang diulur ke depan. Jawabannya. Digeser ke depan. Tanpa berdiri, langsung geser saja. Tanpa berdiri, digeser saja. Jangan lupa dikasih nama ya. Karena di lembarnya sudah ada form untuk pengisian nama. Sudah. Nah. Oke, terima kasih. Nah, bagaimana kira-kira soalnya? Gampang-gampang sulit. Nah, kan ini pengetahuan umum toh tentang apa namanya bahaya dalam lingkungan kerja bidang pengelasan. Jadi pasti bisa ya. Oke, kita lanjut ke kegiatan inti. Ya, di mana kegiatan kita tadi dan saya ngomongin dia model discovery ya. Maka kita nanti konsepnya adalah berdiskusi buat kelompok ya. Nah, oke. Di slide tampil bentuk 7 kelompok. Ya, satu kelompok bisa 3 sampai 4. Oke, tanpa bersuara, geser mejanya pelan-pelan. Silakan bentuk kelompok kalian. Ayo, Erdin. Geser. Mungkin bisa satu ini geser. Suartono. Apa? Oke, boleh. Ini aja kurang. Oh ya ini pas ya. Erdin ke kelompoknya Farid. Dani sama Jaka sama Teddy sama Doni. Nggak usah bawa kursi, sudah ada kursinya. Jaka sama Dani geser ke Teddy sama Doni. Ya, pakai meja itu saja. Oke, sudah siap ya? Nah, oke. Yang pasti kelompok kalian sudah kenal ya. Pak Musa acak berdasarkan tempat duduk biar tidak terlalu lama. Gimana Pak Musa tidak menentukan ketua kelasnya. Paham ya? Dalam artian ketua kelompok. Maaf, bukan ketua kelas, ketua kelompok. Jadi tidak ada ketua kelompok. Fungsinya apa? Biar kalian ngerjakan semua. Kalau ada ketua kelompoknya, yang ngerjakan siapa? Ketua kelompok. Nanti yang presentasi siapa? Terus anggotanya ngapain? Anggotanya hore-hore ya. Ngompori saja. Oke. Sudah? Nah, sekarang Pak Musa akan bagikan LKPD. Ya, oke. Mas Rio, saya minta semua. Ambil satu saja. Oke, sekalian saya tentukan kelompok 1, 2, 3-nya. Ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, jadi ada 6 kelompok. Kelompok 1, ingat-ingat. Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, terus kelompok berapa? 5, kelompok 6. Oke.
Sudah, silakan dibuka sebentar, dilihat-lihat apa yang harus kalian lakukan ya. Nah, oke, sudah dilihat. Sekarang kita fokus ke LCD. Bagi yang posisinya ke belakang, boleh agak diputar badannya. Kita fokus ke depan ya ini. Amati video berikut. Ya, silakan diamati. Oke. Jadi videonya tidak terlalu lama, yaitu durasinya 1 menit. Nah, setelah melihat video, sekarang tugas kalian adalah lihat LKPD. Nah, silakan berdiskusi ya. Silakan dikerjakan. Di situ sudah langkah-langkahnya sudah tertera jelas apa yang harus kalian lakukan. Silakan isi nama kelompok berapa, silakan lakukan pengisian LKPD. Kenapa? Nama lengkap saja, pakai nama lengkap. Setelah dilakukan pengisian, sudah dilakukan pengisian? Silakan diisi. Silakan diisi. Kenapa, Ilham? Oh ya. Ya, di situ. Kelompok berapa tadi? Silakan diisi. Anggota kelompoknya silakan namanya ditulis. Oke. Masuk fase ketiga, pengumpulan data. Sudah, perhatikan sebentar. Halo. Hai. Halo. Oke. Kita masuk fase ketiga di mana pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan data, kalian bebas. Ya, Bapak membebaskan kalian mencari data tentang apa yang ada di LKPD. Boleh dari Google, boleh dari pengalaman pribadi, atau kalian baca di buku. Boleh, bebas. Silakan lakukan pengumpulan data. Oke. Oke, kelompok ini pengumpulan datanya pakai apa? Google. Oke. Browsing ya, masih browsing ya. Oke, kelompok ini pengolahan datanya dari mana? Google, masih browsing. Oke. Kelompok ini pengumpulan datanya pakai apa? Browsing. Pakai Google. Punya pakai data? Punya. Oke. Kalau enggak punya minta ke orang tua, jangan minta ke saya ya.
Oke, kelompok ini pengumpulan datanya. Kenapa? Pengalaman pribadi. Oke. Bisa diimbangi dengan dari Google ya. Jadi apa yang pernah kalian alami dipadukan dengan di apa namanya di buku atau di Google apa ya. Kelompok ini pengumpulan datanya browsing, googling ya. Oke, ini kelompoknya para pembalap semua ini. 3 pemuda, 4 pemuda berbahaya ini ya. Pakai apa pengumpulan datanya? Apa, Doni? Google ya. Oke. Oke, perhatikan. Fase berikutnya, jika kalian sudah mengumpulkan data, maka fase berikutnya adalah diskusi. Ya, jadi silakan diskusikan hasil apa data yang kalian temukan. Silakan diskusikan. Ya, paham ya? Oke, selamat bekerja. Gimana? Sudah? Oke, sudah. Oh, masih belum, masih diskusi. Oke, silakan. Bapak kasih kesempatan 2 menit lagi. 2 menit lagi untuk diskusi. Oke, sudah 2 menit. Sekarang kita masuk fase pembuktian. Nah, silakan lihat di LCD. Ya, hasil diskusi kalian atau pembuktian kita bahas di Jamboard. Nah, link Jamboardnya silakan cek grup. Oke, sekarang tiap kelompok silakan mengerjakan hasil diskusinya lewat Jamboard. Di LKPD jelas ada 3 proses. Ya, yang pertama proses grinding itu sticky note-nya pakai warna kuning. Sedangkan untuk pengelasan pakai warna hijau. Oke. Yang cutting-nya pakai warna biru. Oke, Pak Musa buka Jamboard-nya. Sekalian lihat hasil kalian. Silakan kerjakan dulu untuk yang lembar 1. Proses grinding, jangan lupa warna sticky note-nya warna kuning. Oke, masih belum muncul? Loh, nulis malah.
Ayo dihapus. Nah, sudah. Loh, tulis lagi. Pilih sticky note. Ini ya, ini loh. Sticky note. Loh, tulis lagi. Pilih sticky note. Oke. Ya, simpan. Jangan lupa tulis nama. Ya, ternyata kalian asik ya. Ternyata pakai jambot ini seru. Ternyata ditampilkan mainan oret-oret ya. Ternyata seru. Satu kelompok cukup satu saja. Satu kelompok satu, ya. Ternyata bermain oret-oret seru juga ya. Di usia kalian yang sudah SMK, ternyata masih suka itu tulis-tulis di jambot. Ya, memang kita harus mengikuti perkembangan zaman, ya. Jadi tidak semata-mata kalian kerjakan tugas, tulis, dipegang ke depan presentasi. Kita manfaatkan fasilitas gadget yang ada di tangan kalian bisa jadi bermanfaat, ya. Ya, ketik kelompok berapa, Mas Malik? Kelompok 1. Setelah itu kelompok 1 ditulis apa? Kuning proses grinding. Jawabannya apa? Silakan ditulis. Nah, itu kelompok 3. Jawabannya apa? Kelompok 3. 1 2 3. 1 2 3. Dimas. Operatornya Dimas. Itu yang 1 apa jawabannya? Oh, belum. Mana? HP-nya siapa? Ayo. Mulu. Tadi linknya itu di grup. Ya. Dikerjakan di Jambot itu. Dalam. Ya, sama jawabannya. Ya. Proses grinding ya. Ya, proses grinding dulu. Kuning. Sebentar, saya bantu ngatur. Nih. Saya bantu ngatur ya. Ya, ternyata apa? Masih suka main-main ya. Ternyata seru ya. Ya, ya. Jadi Pak Musa enggak salah pilih ini ya. Ternyata Jambot bisa menarik kalian ya, sehingga punya mainan baru ya. Asik bermain gadget, biasanya ngegame, sekarang kita main Jambot. Oke, ayo. Gilang, ayo silakan tulis lagi. Ya, silakan coba lagi. Makanya jangan tulis-tulis. Hilang akhirnya. Ternyata seru ya. Karena ini pertama kali kita pakai Jambot ya. Ternyata seru. Ayo segera selesai. Ayo segera diisi. Kelompok 1 sudah muncul. Sudah. Kelompok 3, ayo kelompok 3. Kelompok 3 mana?
Ayo, serius, serius. Ayo. Sudah di sini saja. Ayo sudah serius, yang coret-coret, ayo selesai. Ayo sudah selesai, bercandanya selesai, ayo. Kita fokus lagi. Oke, sudah. Untuk grinding sudah. Ayo kelompok 1. Kelompok 1, ayo. Ayo. Kalau di sticky note yang kuning sudah, bisa geser yang kedua. Proses pengelasan. Ya, lanjut. Kalau sudah, lanjut ke berikutnya. Oke, Pak Musa atur ya, jangan dirubah lagi, biar bacanya enak. Sebentar, jangan dirubah lagi, saya urutkan. 1 baris, Pak Musa isi 3, kelompok 1 ayo diisi. Ini masih kosong, ayo. Sudah Pak Musa atur. Kelompok 6, ayo kelompok 6. Belum. Ayo. Ayo kelompok 6. Kelompok 4. Ayo kelompok 4. Ayo kelompok 4 kok hanya tulisan kelompok 4. Go. Kok di halaman 2? Grinding di halaman 1. Di halaman 1 ini, jangan digeser-geser lagi. Wis tak saya atur. Kenapa? 6 mana? Memang belum isi. 1, 2, oh 3, ayo. Kalau di halaman 1 sudah, geser ke halaman 2. Ayo kelompok 6, mana? Sudah kelompok 3, 1, 2, 3. Sudah, enggak usah digeser. Halo. Enggak usah digeser. Kelompok 4, kelompok 5, ayo. Kalau sudah lanjut ke berikutnya. Ini kelompok 2 sudah. Terus nomor 3, kelompok 2 nomor 3. Ya, nomor 3. Oke, ayo. Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 6, ayo.
Ayo kelompok 6. Siapa operatornya kelompok 6? Oke, saya cek kelompok 2. Ini. Kelompok 3 juga sudah. Loh, mau digeser-geser. Pengelasan di sheet kedua. Ayo. Sudah tak tata kok digeser aja kelompok 3. Ayo. Ya, sudah. Perhatikan. Untuk yang di proses ketiga, perhatikan. Proses ketiga, proses cutting bisa pakai plasma, bisa pakai asetelin. Ya. Jadi bahayanya silakan sebutkan dua-duanya. Kalau pakai asetelin apa bahayanya? Kalau pakai plasma apa bahayanya? Ya. Yang kita gunakan di bengkel kita adalah pakai plasma. Ya, karena apa? Operasionalnya biar lebih murah. Oke? Kan kita tidak ada biaya apa-apa. Jadi cukup ada las plasma, ada kompresor sebagai penekan udaranya, cukup. Kalau kita pakai asetelin, yang pasti kita beli asetelin, ya, beli oksigen. Padahal plat yang kita potong tebalnya mulai dari 6, 8 sampai 10. Nanti kalian ada proses pengelasan 1F, 2F, 3F, ya. Yang pasti APD yang wajib jadi milik individu yaitu sarung tangan kulit dan kacamata untuk Grenda. Ya. Mas Saifud, kalau kacamata las terlalu mahal nanti. Bisa ratusan ribu. Kalau kacamata Grenda kan 7.000 ya. Sarung tangan kalau di Shopee 25 ya. Tapi ya otomatis tingkat ketebalan kulitnya berbeda dengan yang mahal ya. Jadi terserah kalau memang Pak saya ingin LKS, wah beli yang mahal sekalian ya. Jadi bisa nanti sampai kelas 3 lulus nanti bisa terpakai ya. Kalau beli yang 25.000 ya bisa sekali praktek lah. Ya pada saat ngelas panas ya jangan dipegang. Otomatis nanti dia kalau terbakar kulit kalian enggak, tapi kaku kalau yang murah. Jadi apa namanya di bagian jarinya nanti itu kaku kalau setelah kena panas. Jadi kaku, nanti megang torchnya kesusahan ya. Tapi kalau yang mahal, yang bagus, kulit yang asli kulit ya, itu tetap lemes. Oke. Ini untuk proses apa? Oh, kedua. Warna hijau. Kelompok 2 sudah, kelompok 5 sudah. Oke. Internet pas. Oke, silakan diisi, ayo jemputnya. Kan sudah punya, sudah minta ke Mas Rian kan untuk password WiFi-nya. Oke, saya atur ya biar mudah proses presentasi nanti. Ayo kelompok 6, jangan digeser kelompok 1. Ayo yang ketiga, belum kelompok 1.
Ayo kelompok 1, kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 4 belum. Kelompok 1. Ini kelompok 6, ayo kelompok 6. Yang lain, yang proses berikutnya. Nggak usah digeser. Saya bantu atur. Ya, proses berikutnya. Kan soalnya ada 3, Mas. Sudah. Untuk proses grinding sudah lengkap ya. 6 kelompok sudah lengkap. Sekarang kelompok 6, ayo ini. Yang halaman kedua. Oke, ayo kelompok 1. Kelompok 1. Proses cutting. Belum. Kelompok 5, kelompok 6, ayo kelompok 6 mulai tadi gandol. Ayo, jangan banyak bicara. Ya Pak, Bapak bantu. Apa kendalanya kelompok 6? Mulai tadi gandol kelompok 6. Siapa yang ruwet? Ayo. Layarnya diterangkan. Oh, HP-nya gelap gitu. Lah, sudah. Edit. Apa hasil diskusinya tadi? Gimana pakai jambot? Seru apa enggak? Seru ya? Ya. Setelah lama menggunakan gadget hanya untuk main game, WA mantan ya, WA pacar. Ternyata ngerjakan jambot seru juga. Tadi yang iseng-iseng nulis tono keren, tono anjay. Iya, artinya ada. Ayo untuk kelompok 6. Sudah. Tunggu dulu, persiapkan buat presentasi ke depan. Ya, silakan diskusikan lagi. Kenapa? Ya, jadi gini. Ayo kita tinggal nunggu kelompok 6. Konsepnya presentasinya. Halo. Halo. Oke. Di slide atau di layar depan kan sudah terpampang jambot. Silakan, misalkan ya. Kelompok 6. Presentasi. Oke, presentasi. Sudah presentasi. Setelah itu sampaikan. Misalkan kelompok 6. Langkah memperkecil resiko bahaya grinding. Apa? Apa langkahnya? Memperkecil grinding. Apa? Belum menjawab masih ya nomor 6. Coba kelompok 5 kan sudah terjawab. Proses grinding itu resiko tersengat arus listrik kebakaran. Ya, kelompok 6 ini masih belum menjawab. Ayo. Jadi gitu, silakan nanti perwakilan atau saya yang milih nanti ya. Jadi acak. Jadi siapa misalkan kelompok 1, siapa nanti yang maju, saya acak. Jadi kalian silakan menunggu kelompok 6 selesai, silakan diskusi satu kesepakatan, satu kata apa yang harus disampaikan. Ayo mulai tadi kelompok 6, gandol. Ngasih emotnya gimana ya?
Saya kok juga baru tahu bisa dikasih emot ini. Kelompok 2, gimana cara ngasih emotnya? Ayo kelompok 6. Oke, sudah. Nyepin ya. Ini game yang kalian sukai ini ya, tapi ini tidak pakai chip ya. Oke, kita lihat di slide. Kita ajak. Oke. Bilang 1, 2, 3, Bapak puter. Oke. Oke, kelompok 1. Oke, selamat kelompok 1. Oke. Oke, siap. Pak Musa tuh apa namanya? Tunjuk Malik, silakan. Silakan maju untuk presentasi mewakili kelompok 1. Oke, silakan maju di sini. Ya. Silakan. Bacanya agak ke bawah, wajahnya enggak terlihat teman-temannya. Nah, itu kan terlihat. Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Sekarang kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu kedua. Oke, kita hitung lagi. 1, 2, 3. Oke, kita putar. Selamat kelompok 5, silakan perwakilan kelompok 5. Farid. Oke, kelompok 5, Farid. Gangguan pernafasan, bisa dijelaskan. Nah, oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ardiansyah dari kelompok 5. Proses pengelasan. Resiko bahaya dari proses pengelasan adalah 1. Tersengat arus listrik. 2. Silau nyala api gas. Dan 3. Luka bakar akibat percikan terak pengelasan. Gangguan pernapasan dan kebakaran. Sekian dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke lembar ketiga. Oke, selamat kelompok 3. Oke. Oke, untuk kelompok 3, silakan. Romi. Oke, silakan Romi. Kenapa? Oke, ini untuk mikrofonnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Mau menjelaskan. Oh iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Rumi Ahmad Hidayat dari kelompok 3. Mau menjelaskan proses cutting. Sumber informasi, buku atau internet. Tersengat arus listrik, plasma, ledakan tabung asitelin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Jadi sudah terjawab ya dari 3 pertanyaan yang ada di LKPD. Sekarang kita bahas. Oke, perhatikan. Pak Musa akan jelaskan. Setelah kita tadi diskusi, kita pahamkan dengan konsep yang benar. Baik ya. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 pada proses pengelasan. Ya. Kita baca atau kita lihat tampilan di depan. Faktor yang paling dominan dalam keselamatan kerja K3 pada pengelasan adalah yang pertama apa? Kecelakaan. Ya, kecelakaan. Yang berikutnya, tindakan yang tidak aman. Nah, sekarang Pak Musa tanya, tindakan tidak aman ini dari user apa dari alatnya? User. Artinya apa? Operator. Ya, dari kalian semua ini, dari operatornya. Sedangkan yang ketiga, kondisi yang tidak aman. Berarti kondisinya yang tidak aman. Paham ya? Jadi yang pertama, kecelakaan. Yang kedua adalah operatornya. Yang ketiga adalah kondisinya. Itu harus paham. Oke? Oke, lanjut. Nah, kecelakaan kerja dari gambar. Gimana? Definisinya kecelakaan kerja apa? Kejadian yang tidak diinginkan yang dapat menimbulkan cedera seseorang. Ya, cedera fisik. Dampaknya apa? Kecelakaan kerja terlihat dalam waktu seketika. Contohnya, maksudnya apa Pak dalam waktu seketika? Contohnya kepeltian, ya, terkena apinya, langsung borok ya, atau luka. Bisa luka bakar. Yang pasti, misalkan enggak pakai kacamata, mata langsung merah. Obatnya apa? Insto atau Botrek. Ya. Nah, sekarang kesehatan. Nah, ini yang paling sering lalai. Kenapa? Kesehatan diutamakan karena dampaknya jangka panjang. Artinya apa jangka panjang? Waktunya lama. Kita terkena asap pada saat proses pengelasan. Seketika, enggak apa-apa. Ya Pak ya. Tapi jangka panjangnya. Nah, itu sering lalai karena berbeda dengan kecelakaan. Kecelakaan seketika terlihat. Ya kan? Nah, makanya perlu diperhatikan lagi kesehatannya. Nah, tadi di awal saya ngomong ada tindakan yang tidak aman atau berbahaya. Itu kita lihat gambarnya. Wah, bapak tua itu ya. Tidak memakai APD. Pakai kacamata gaya. Ya kan? Berikutnya, tidak mengikuti prosedur kerja yang dilakukan di bidang pengelasan atau ceroboh. Berikutnya, pengetahuan dan keterampilan operator pengelasan yang belum mumpuni. Dan yang terakhir, mental dan fisik operator las belum siap. Nah, sekarang ada lagi contoh kondisi tidak aman. Tabung dibiarkan tanpa ada pengikat. Tidak dirantai. Lek lugur ya apa? Ya Panda, yang namanya kita tersandung oleh selang, kadang kita tidak tahu toh. Asik kerja, mundur-mundur, wah, luntang ya. Kalau itu oksigen aman, jatuh, bocor, tidak terjadi apa-apa. Kalau asetilin,
Nah. Terus berikutnya mesin las SMAW. Ini ditunjuk oleh arah apa? Terkelupas. Nah, ini sering ya. Pasti kalian sering lihat gerinda potong digunakan untuk ngasah itu. Buat ya, itu. Jadi apa? Tidak menggunakan peralatan pada semestinya. Ya. Udah, lanjut. Yang berikutnya, las potong, tidak memakai kacamata. Sudah duduk di atas plat, dipotong, ya terlalu bahaya. Nah, lingkungan kerja bidang teknik pengelasan ada 3. Ada proses grinding, ada proses pengelasan, ada proses cutting. Oke, kita masuk di proses grinding. Resiko bahayanya apa tadi? Yang pasti tersengat arus listrik. Oke, berikutnya luka sayat atau bunga api. Pasti, ya kan? Berikutnya gangguan pendengaran. Berisik apa enggak? Biasanya orang gerinda pakai earplug apa enggak? Biasanya. Kalau di bengkel-bengkel biasa, karena itu luar biasa. Oke. Terus ada namanya hand arm, tremor. Gemeter. Kakek yang pegang gerinda, kan gerinda gini. Ya, akhirnya tremor. Berikutnya ada gangguan pernafasan dari bau. Ya, dari bau. Itu efeknya apa? Jangka panjang kesehatan. Kalian tahu pada saat gerinda, bramnya itu jika masuk ke MCB atau panel listrik, itu bisa konslet. Apa yang kalian gerinda nanti kan besi. Ya, kita gerinda. Posisi kalau pas pada saat gerinda kan buat bevel ya, buat sudut. Otomatis ke bawah sini. Arah bram ke atas. Ya kan? Arah bram ke atas. Otomatis itu akan masuk ke MCB dan akan terjadi konsleting. Maka dari itu hati-hati ya. Oke, langkah memperkecil resikonya apa? Ya Pak Erdin, gerinda, memperkecil resikonya apa? Dari bahayanya gerinda. Nah ya, langkah memperkecil resikonya apa? Pakai kacamata. Oke, berikutnya. Ismoyo. Apa Ismoyo? Sarung tangan, oke. Tadi apa tadi? Pakai katelpak, oke. Pakai earplug dan pakai masker. Nah ini Pak Musa tampilkan video tentang proses grinding. Nah ini pencegahan kecelakaan pada pekerjaan potong. Nah, itu pastikan tombol on off-nya. Ya. Nah, itu cek kabelnya. Apa yang sering terjadi? Nah, ini sering terjadi ya. Oke, berikutnya pasang penutup. Ini sering tidak dilakukan oleh kakak kelas kalian ya. Karena apa? Pada saat mata gerinda kecil tidak bisa gerinda, otomatis dilepas. Padahal itu bahaya. Oke. Lanjut. Nah, sekarang di pekerjaan pengelasan. Yang pasti karena di pengelasan ada namanya sumber listrik, pasti kita ada namanya listrik. Maka dari itu resikonya ya atau bahayanya adalah ada arus listrik. Yang kedua apa? Nyala
api atau silau. Kira-kira dari las SMAW, las MIK, lastik, yang paling silau yang mana? Las. Yang paling silau? Yang paling silau apa? Eko? SMAW. Lastik. Terus ada lagi? Argon itu. Argon pelindungnya, Mas. Terus? Argon bisa GMAW. TIK juga bisa argon. GMAW, MIK ya. Ya, jawabannya adalah yang betul adalah TIK. Ya, apalagi aluminium. Pada saat proses pengelasan TIK aluminium, wah sinarnya itu sangat silau. Oke, berikutnya pekerjaan cutting. Nah, cutting ada dua, bisa pakai asetilin, bisa pakai plasma. Yang pasti hampir sama dengan di proses pengelasan. Bedanya di sini adalah pada saat pemotongan kondisikan posisi aman. Jadi pada saat benda jatuh setelah dipotong itu aman. Oke? Jadi di situ perbedaan antara proses pengelasan. Nah, ini kita lihat, wih, bengkel kita keren ya. Ini bersih ya. Ini saya ngambil gambarnya pada saat baru dicat. Ya. Karena sudah terpakai oleh kakak kelas kalian, jadi kondisinya cat mulai luntur dan harus diperbarui lagi. Oke? Oke. Ya, ini apa? Proses apa? Plastik. Ya. Yang pertama, plastik sudah terlihat jelas, sinar dan asap. Maka dari itu, seperti di dekat sekolah kita, Gardner, ya, di sana full pengelasan TIK, ya, di sana itu setiap hari minum susu, ya. Karena apa? Untuk menjaga kesehatan. Jam kerjanya pun sehari hanya 3 jam. Nah, karena apa? Resikonya terlalu di atas usia 35 sudah dirumahkan. Karena efeknya TIK itu terlalu tinggi. Bisa mandul ya, jadi hati-hati. Kayak Mas Hasim dulu, teknisi kita itu dulu dari Gardner, mundur karena faktor kesehatan, dia memilih jadi teknisi daripada jadi welder ya. Oke, ada yang ditanyakan tentang materi hari ini? Oke, coba Pak Musa tanya Saifud, kesimpulan untuk pembelajaran hari ini apa, Fud? Apa kesimpulannya, Fud? Selalu menerapkan K3. Apa? Pak Imam? Selalu menerapkan K3. Oke, terima kasih. Jadi pada dasarnya kecelakaan dan kesehatan harus kita jaga. Oke, untuk materi berikutnya minggu depan kita membahas tentang prosedur-prosedur K3. Jadi prosedurnya kita harus ngapain untuk menjaga kesehatan dan keselamatan kerja. Setelah itu kita berikan pretest. Ya, soal pretestnya tadi mana? Oke, di sini. Nah, kita lakukan pretest. Soalnya sama dengan yang pretest tadi. Nah, setelah Pak Musa berikan materi, nah gimana hasilnya? Apakah ada perubahan? Ya, seperti gelas kosong, setelah itu kita isi air. Apakah tumpah atau bocor? Oke, Pak Musa beri waktu 5 menit.
Oke. Oke, sudah. Silakan disalurkan ke depan. Oh, ternyata setelah diberikan materi cukup cepat ya pengerjaannya ya. Beda dengan tadi di awal, terasa berat sekali ya. Ternyata jawabannya, oh gitu ya. Oke, bisa saya terima hasil post testnya. Terima kasih Mas Rio. Oke. Oh, sudah. Oke. Untuk pertemuan kali hari ini saya rasa cukup. Bapak ucapkan terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran kali ini, Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kita semua. Halo, Assalamualaikum. Pak Widarto, sampun Pak. Halo. Halo Mas. Oke, sampun Pak. Oh Terus ya. apa yang harus saya lakukan? Ya sudah, saya akan memantau. Nanti kita review belakangan nanti ya. Silakan kelas sudah selesai ya. Oke, sampun selesai nih Pak. Ya, ya. Rekamannya jangan lupa disimpan dulu nanti rekaman yang ini tadi. Oke. Ya. Siap Pak. Terus tolong nanti dikomunikasikan ke teman-temannya untuk mulai besok dan seterusnya itu linknya lewat yang ada di LMS. Oh gitu. Iya. Siap Bapak. Ya, tadi kan sampean kan linknya kan bikin sendiri ya. Nggih. Nah, ternyata di LMS-nya itu linknya. Tolong nanti dikondisikan sehingga ketika masuk lewat sana dan langsung terekam di sana nanti. Oh, nggih. Siap Bapak. Ya. Mas, makasih. Ya, monggo dilanjutkan tugas berikutnya. Bisa diakhiri berarti Pak, nggih. Ya, masih Mas. Terima kasih Pak. Terus nanti tugas berikutnya mengedit video ini menjadi maksimum berapa kemarin? 15 menit Pak. 15 menit ya. Ya, monggo nanti diambil yang penting-penting. Ya. Silakan. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, salam.